Kalau perasaan kita terganggu, hati kita terganggu, pasti pikiran kita juga terganggu. Kalau pikiran kita terganggu, itu tindakan kita juga terganggu. Nah, kalau tindakan kita terganggu, berarti masa depan kita juga terganggu gitu ya. Karena banyak orang-orang yang mengalami luka batin itu dampaknya bukan cuma masa depannya, tapi secara fisik juga mengalami dampak yang negatif gitu ya. Karena sakit hati, kepahitan, akhirnya dipendam, larinya kemana? Ke tubuh, ya kan? Nah, jadinya ke fisik, kurus, nafsu makan tidak ada gitu, pikiran kacau, lama-lama bisa gila ya. Yang saya alami, yang saya tahu bahwa Tuhan itu mengerti segala persoalan hidup kita. Bahkan bahasa air mata kita mengalir. Tuhan tahu kesedihan yang kita alami. Nah, kalau Tuhan belum jawab, tentu Tuhan punya alasan gitu ya. Tips untuk menyembuhkan luka batin kita sendiri. Pertama, ada kemauan dari diri sendiri untuk kita disembuhkan. Kalau tidak ada kemauan untuk kita disembuhkan, kita merasa sehat, kita merasa baiknya tidak ketemu, ya kan? Yang pertama, kita punya kemauan. Kedua, setiap orang punya lukanya sendiri-sendiri, tapi ternyata tidak semua orang membiarkan lukanya itu untuk disembuhkan. Nah, pada malam hari ini kita membahas bukan tentang luka gores-gores, tapi ya luka gores-gores, tapi yang tergores ternyata bukan bagian fisik, tapi yang akan kita bahas lebih ke bagian dalam jiwa. Nah, sahabat podcast Curhat bersama Nyulai, pada malam hari ini mungkin sahabat sedang mengalami trauma atau sakit hati, atau mungkin memiliki kebencian dan ingin dipulihkan. Bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran podcast Curhat bersama Nyulai pada malam hari ini, karena pada malam hari ini kita menghadirkan narasumber yang akan menjawab setiap persoalan sahabat podcast. Nah, yang mau curhat boleh langsung komen di kolom komentar atau hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Untuk tidak berlama-lama, kita langsung sapa narasumber kita pada malam hari ini. Iya, selamat malam Pak Punix. Selamat malam. Nah, iya, gimana nih kabarnya Pak? Ya, tetap luar biasa, dahsyat dan mantap. Puji Tuhan. Iya. Nah, pada malam hari ini Pak, gimana ini? Karena saya melihat ada beberapa juga narasumber yang sudah datang berbicara tentang kesehatan mental gitu ya. Saat ini di luaran sana juga banyak orang yang ternyata memiliki masalah kesehatan mental, ternyata itu karena memiliki luka dari dalam. Nah, luka batin ya Pak. Sebenarnya luka batin sendiri itu apa sih Pak? Ya, luka batin itu terkait bukan masalah luka gores-gores tadi ya, tangan, fisik ya, tapi itu lebih bersifat karena trauma. Karena trauma. Trauma karena perlakuan buruk masa lalu itu bisa menjadi luka batin tadi ya. Dia sudah berkaitan dengan perasaan. Ya, berkaitan dengan hati. Hati. Gitu. Jadi kira-kira begitulah, kalau luka batin itu adalah berkaitan dengan perasaan dan hati. Perasaan orang tuh katanya sensitif ya Pak. Ya. Tapi berbahaya nggak sih kalau misalnya luka batin ini tidak disembuhkan? Ya pasti, karena apa? Karena kalau perasaan kita terganggu, hati kita terganggu, pasti pikiran kita juga terganggu. Kalau pikiran kita terganggu, itu tindakan kita juga terganggu. Nah, kalau tindakan kita terganggu, berarti masa depan kita juga terganggu gitu ya. Masa depan. Jadi ada satu rangkaian siklus yang memang mempengaruhi gitu. Kalau makanya penting sekali untuk kita sehat secara mental gitu ya. Luka batin sehat. Kalau kita mengalami luka batin dan itu tidak diobati, itu akan membawa dampak yang buruk bagi kehidupan kita. Karena banyak orang-orang yang mengalami luka batin itu
dampaknya bukan cuma masa depannya, tapi secara fisik juga mengalami dampak yang negatif gitu ya. Negatif. Karena sakit hati, kepahitan, akhirnya dipendam, larinya kemana? Ke tubuh, ya kan? Jadi larinya nah, ke jadinya ke fisik, kurus, nafsu makan nggak ada gitu, pikiran kacau, lama-lama bisa gila ya. Iya, jadi memang dampaknya nggak bagus. Jadi harus sebetulnya diobati. Harus sebenarnya diobati ya. Jadi banyak dampaknya, bukan hanya bagi orang lain, tapi bagi diri sendiri juga yang mempengaruhi diri sendiri. Ya, dampak bagi orang lain, pasti orang lain kalau kita terluka itu kan sensitif, tadi Kak Ana bilang ya, sensitif, bisa sedikit-sedikit tersinggung dengan teman. Ya kalau kamu suka tersinggung dengan orang, siapa yang mau berteman gitu ya? Betul. Ya gitu. Jadi harus segera disembuhkan. Harus. Nah, buat sahabat podcast mungkin pada malam hari ini ya, atau mungkin hari ini mau curhat nih karena mungkin Anda memiliki luka hati atau mungkin lagi memiliki rasa benci sama seseorang, ingin dipulihkan. Nah, bukan secara kebetulan. Anda bisa komen ya, sahabat podcast, bisa komen, bisa curhat kepada kami, nanti akan didoakan secara langsung oleh Pak Funix, atau akan dijawab oleh narasumber kita ya, melalui komen atau hubungi kami di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Ya. Nah, Pak Funix gimana nih? Kalau misalnya punya luka hati, luka batin, udah berdoa sama Tuhan, udah menangis, mencucurkan air mata, tetapi keadaan nggak berubah gitu, batin masih tetap terluka, dan Tuhan diam aja seolah-olah nggak menjawab. Nah, apa yang harus dilakukan dan bagaimana nih? Ya, satu hal yang saya ingin tegaskan, yang saya alami, yang saya tahu bahwa Tuhan itu mengerti segala persoalan hidup kita, bahkan bahasa air mata kita, air mata kita mengalir, Tuhan tahu kesedihan yang kita alami. Nah, kalau Tuhan belum jawab, tentu Tuhan punya alasan gitu ya. Nah, tadi terkait dengan sudah berdoa tapi belum dijawab, rasanya Tuhan kayak diam aja. Kayak diam aja. Nah, apa yang harus kita lakukan, ya kan? Nah, yang paling penting kalau saya ya, kita harus konseling. Ya, konseling sama orang yang rohaniawan seperti gembala, pendeta, atau kepada lembaga-lembaga atau dokter psikiater yang bisa memberikan solusi gitu. Nah, tapi seharusnya ya, yang kalau mengalami itu, kalau saya, ya kita harus tahu dulu akar masalahnya kenapa gitu. Harus cari tahu akar masalahnya seperti apa. Karena kalau kita tidak menemukan akar masalahnya, susah untuk mengobati luka batin ini. Bisa jadi diobati, kalau kita tidak ketemu akar masalahnya, itu akan tumbuh lagi, walaupun sudah dinasehati, walaupun sudah dikasih saran, tapi kalau tidak ditemukan akar masalahnya, nah itu akan menjadi problem yang akan silih berganti, tumbuh datang lagi seperti itu. Makanya harus ditemukan akar masalahnya apa sih. Misalnya contoh, ada orang yang trauma karena misalnya putus cinta. Dikhianati misalnya. Nggak mau lagi lah sama laki-laki, pacaran, takut. Jadi pacarannya sesama. Ya. Bisa jadi dia pacaran sesama jenis, bisa jadi. Karena trauma sama laki-laki. Karena trauma sama laki-laki. Kenapa? Karena dia melihat perlakuan orang tuanya begitu, terus dia pacaran juga mengalami itu, gitu ya. Jadi bisa trauma. Padahal nggak semua laki-laki seperti itu, ya kan? Nah, jadi penting sekali menemukan akar masalahnya, bahwa kalau orang tuanya mungkin mengalami trauma gitu ya, perceraian misalnya, atau penganiayaan, KDRT gitu ya, bukan berarti semua orang begitu, gitu. Apalagi kalau orang-orang yang sudah mengalami pemulihan di dalam Tuhan, dia dibapai dengan baik, pasti akan lebih baik gitu. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah tidak jawab kita, Tuhan ngerti, Tuhan tahu gitu, tapi kita juga harus
mau dipulihkan, mau menceritakan apa yang menjadi pergumulan permasalahan yang kita alami seperti gitu. Tapi kan setiap orang pasti yang terluka pasti ingin sembuh gitu ya Pak Phoenix ya. Tapi kalau misalnya tadi seperti Pak Phoenix bilang ketemu pemimpin rohani gitu, terus selama ini kita udah simpan, pendam sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita ceritakan lagi, curhat lagi, malah lebih sakit nggak sih? Karena itu membuka kembali luka hati gitu. Jadi apa yang harus dilakukan nih? Ya, kalau kita tidak menceritakan yang sebenarnya tentang masalah kita, bagaimana orang tahu gitu? Bagaimana cara menyembuhkannya? Gitu. Harusnya ya kita harus berani terbuka itu sama orang sehingga orang tahu persis apa yang kita alami gitu ya. Sama kita ke psikiater juga begitu. Kalau kamu tidak cerita jujur, tidak terbuka, tidak akan selesai masalahmu, ya kan? Jadi jangan berpikir bahwa nanti tambah sakit, tambah luka. Enggak. Kita harus berani jujur, sehingga orang bisa memberikan solusi. Karena kadang-kadang waktu kita mengalami masalah, problem dalam hidup ini, kita nggak bisa melihat yang benar gitu. Semua kita lihat gelap. Tapi orang yang mendengar itu bisa melihat dari sisi mana sebetulnya masalahnya, bagaimana jalan keluarnya, seperti itu. Makanya harus belajar terbuka, ya, belajar terbuka sama orang yang kita mau curhat, mau konseling gitu. Kalau enggak ya enggak selesai gitu. Dimanapun kita pergi pasti akan jadi masalah terus. Kita akan merasa bahwa enggak selesai masalahnya. Seperti gitu. Iya. Lalu kalau misalnya tadi perempuan dihianati oleh pasangannya, oleh laki-laki, terus dia luka hati, trauma, atau mungkin anak-anak nih yang terluka oleh orang tuanya, bisa nggak sih melupakan orang yang udah menyakiti hati yang begitu dalam gini? Iya. Gitu. Kalau dikatakan melupakan, saya kira nggak bisa, karena apa yang terjadi itu kan terekam dengan memori kita ya, pikiran kita, nggak bisa melupakan. Tetapi kita bisa mengatasi gitu ya. Kenapa? Karena misalnya kalau dia mengalami penganiayaan orang tuanya, misalnya trauma karena orang tua ya, bercerai karena penganiayaan, KDRT dan lain sebagainya, atau karena perselingkuhan gitu ya, dia harus mengerti, kita harus mengerti bahwa tidak semua orang seperti begitu. Kita harus mengerti bahwa Tuhan itu baik, ya kan? Tuhan itu mau memberi kita kebahagiaan gitu ya, bukan penderitaan. Makanya cari pasangan yang sudah hidup takut akan Tuhan, sudah hidup bertobat dari masa lalu. Maksudnya dia sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, melayani Tuhan. Ya, saya kira akan lebih baik gitu ya. Iya. Akan lebih baik, akan mengalami pasti akan mengalami pemulihan gitu. Tapi kalau kamu tidak mau, komunitasmu juga tetap komunitas yang buruk, nah itu kan akan mengalami siklusnya masih di situ. Iya, masih di situ ya. Terus. Jadi kemungkinan nggak akan selesai masalahmu. Kamu akan merasa takut terus, trauma terus. Padahal kebenarannya nggak semua. Karena orang tua kita lihat seperti gitu, nggak mungkin hidup kita juga akan begitu gitu. Dan tidak semua laki-laki atau perempuan yang begitu. Masih banyak orang yang baik, masih banyak orang yang benar hidupnya seperti gitu. Masih banyak orang yang baik, tapi komunitasnya yang harus dirubah gitu ya? Ya, komunitas juga penting. Untuk mengalami perubahan itu kan komunitas. Misalnya gini, kalau saya seorang yang tidak pecandu misalnya ya, tidak pecandu, tapi saya tiap hari kumpul sama orang yang pecandu, misalnya pecandu narkoba, tiap hari ngumpul sama orang peminum. Awal-awalnya mungkin enggak, sebulan 2 bulan dikasih 1 gelas, sedikit, setengah, lama-lama bisa jadi kita terpengaruh gitu. Karena Alkitab bilang bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kehidupan yang baik. Jadi komunitas penting sekali untuk mau mengalami pemulihan luka batin, ya, seperti gitu. Iya. Jangan sampai kita ngumpulnya sama orang-orang yang luka juga gitu, tambah terluka gitu ya.
Karena biasanya katanya burung umprit bergaulnya dengan burung umprit. Jadi orang yang terluka dengan yang terluka lagi biar sefrekuensi Iya, gitu. jangan. Karena nggak nyambung kalau misalnya tidak bergaul dengan yang terluka lagi, nggak nyambung. Biasa kalau yang sama-sama luka kan, wah itu tambah jadi tuh. Gitu. Iya, saya juga ngalamin gini, repot. Tapi coba ngalami dengan orang yang sudah mengalami kemerdekaan. Orang-orang yang hidupnya benar gitu ya, pasti akan juga kita mengalami perubahan hidup kayak gitu. Jadi kita harus membuka hati kita, membuka hati kita dan tidak memendam hal tersebut sendirian ya Pak Prince. Dan berani cerita tentang yang sebenarnya gitu. Ada nggak sih dampak orang yang terluka itu setelah dipulihkan hidupnya? Setelah dipulihkan pasti berdampak. Pasti. Kalau dulu dia mungkin tukang marah, tukang curiga, tapi setelah dia mengalami pemulihan, pasti ya kan lebih baik hidupnya. Nggak mudah curiga orang, nggak mudah marah, dia bisa menjadi orang sabar gitu ya. Kalau dulu dia suka selingkuh, tapi karena dia mengenal Tuhan dengan benar, firman berkuasa atas hidupnya, pasti akan ditinggalkan. Ada banyak sekali kesaksian orang-orang yang mengalami pemulihan hidup ya. Khususnya di New Life, ya banyak orang-orang yang mengalami masalah-masa lalu, tapi karena mereka belajar mengenal Tuhan dengan benar, ketemu dengan komunitas yang benar, mereka mengalami pola pikir yang benar, mengalami perubahan pola pikir, metanoia, dan hidup mereka sekarang bahagia gitu. Iya, gitu. Kalau gereja sendiri kok berperan penting nggak sih bagi orang-orang yang terluka hatinya? Kadang orang luka hati, udahlah datang ke gereja, mereka itu datang untuk mencari supaya hatinya bisa tersembuhkan seperti itu. Nah, seharusnya gereja menjadi jawaban, karena di gereja kan kita bicara tentang roh, ya pelayanan rohani ya, gitu ya. Harusnya orang-orang yang luka mendapatkan tempat yang baik di gereja untuk menolong mereka untuk bisa menemukan solusi bagi hidupnya, sehingga mereka tidak terus menjadi orang-orang yang luka gitu, menjadi orang-orang yang pahit, menjadi orang-orang yang benci, dendam dan lain sebagainya. Harusnya gereja menjadi jawaban gitu. Iya, gereja menjadi jawaban. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mengalami luka gitu ya, mungkin kepahitan, sakit hati, dan datanglah ke gereja, ketemuilah gembalamu, ceritakanlah masalahmu, dan ikuti apa yang menjadi sarannya, sehingga engkau mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Apalagi waktu kita menyerahkan hidup sama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, saya percaya Roh Kudus akan bekerja dan menolong kita untuk bisa keluar dari luka itu, bisa menyembuhkan, memulihkan luka itu. Iya. Jadi gereja memiliki peranan yang penting gitu ya. Jadi saat orang terluka datang ke gereja, maka harus berani juga menghampiri hamba-hamba Tuhannya gitu ya, untuk menceritakan masalah dia dan terbuka gitu ya. Iya. Gereja penting, keluarga juga penting gitu ya. Kadang-kadang kan ada anak-anak yang mengalami trauma, luka gitu ya, dibully dan lain sebagainya. Nah, kalau keluarga nggak terbuka, ini susah gitu ya. Keluarga juga mesti terbuka gitu. Makanya belajar terbuka sama keluarga, belajar terbuka sama hamba-hamba Tuhan, sehingga kita akan segera dipulihkan gitu ya. Sama komunitas yang sehat gitu. Jadi bukan cuma gereja, tapi keluarga juga penting gitu ya. Lingkungan juga penting gitu ya. Jadi kalau kita tidak menemukan di lingkungan keluarga kita, ya gereja. Datanglah ke gereja. Gereja pasti akan menolong saudara untuk bisa menyembuhkan luka itu. Yang penting mau terbuka, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Sehingga bisa menolong kita untuk bisa dipulihkan, menjadi sembuh luka batin kita. Kayak gitu. Jadi selain kita terbuka kepada Tuhan, bercerita kepada Tuhan, kita juga harus terbuka kepada keluarga gitu ya, terbuka kepada gereja dan memilih lingkungan juga yang baik ya, supaya kesembuhan itu bisa kita alami gitu. Jadi terbuka itu bukan berarti bahwa kita menceritakan semua di gereja orang gitu ya. Oh, bukan berarti ke semua orang. Ya. Carilah orang-orang yang memang bisa dipercaya, orang-orang yang bisa mengalami teladan, mempunyai teladan yang bisa kita tiru, yang bisa kita ikuti gitu. Jadi jangan terbuka kita semua cerita, enggak ya. Maksudnya
gereja di sini dalam tanda kutip adalah orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang bisa menjadi teladan seperti itu. Ya. Karena saya ada teman nih Pak Punik. Dia ini terluka sama seorang pria. Jadi dia mencari pria yang lain, dia berharap pria yang lain itu lebih baik. Tapi ternyata pria yang lain juga sama aja. Terus akhirnya putus lagi, pacaran lagi dengan pria lain, tapi ternyata pria lain juga kok kayaknya di mata dia semua laki-laki kok sama aja kayak gitu. Dia udah terluka seperti itu, tapi dia masih tetap berharap untuk mendapatkan yang terbaik dari sekian banyak yang udah dia dapatkan. Sama aja, bisa nggak sih dia harapannya ketemu orang baik atau tetap nanti sama dengan yang lama-lama yang sudah-sudah? Ya, memang ini satu kasus yang kadangkala juga menjadi masalah ya. Seharusnya kan, makanya dalam pasangan itu kan kita juga introspeksi diri. Jangan-jangan laki-laki itu meninggalkan dia karena kita yang masalah gitu. Karena kita masalah. Iya. Ada orang yang dia bermasalah, karena dia bermasalah, orang lain yang disalahkan. Oh. Iya, orang lain. Jadi harusnya kita introspeksi, kok semua laki-laki kelihatan seperti sama. Jangan-jangan waktu kamu berjumpa dengan laki-laki itu maumu menuntut gitu, atau ketika kau laki-laki berjumpa dengan perempuan, cewek misalnya, yang dilakukan adalah menuntut, kamu harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Semua orang yang dijumpai mau mendekati dia, mau membangun hubungan misalnya, pacaran gitu, semua dengan tuntutan. Siapa yang bisa tahan dituntut terus gitu ya? Karena bisa jadi karena masa lalu gitu. Oh, dengar nasihat yang salah. Oh, laki-laki itu ya, kalau dia sudah bicara di telepon agak jauh-jauh, nah itu sudah selingkuh. Kamu harus hati-hati. Padahal belum tentu dia mungkin bicara dengan bosnya gitu, atau dengan orang lain yang perlu dirahasiakan. Tapi kalau sudah salah dengan persepsinya, nah itu kan bisa jadi. Makanya penting sekali kita juga introspeksi diri. Kalau sudah beberapa orang yang kita bangun hubungan kok begitu semua, jangan-jangan bukan mereka yang salah, tapi ya, balik kita lagi yang ke salah. diri. Makanya penting kita konseling. Kenapa sih gitu? Nah, waktu konseling itu kita tahu, kita temukan, oh jangan-jangan karena aku selalu menuntut nih. Nah, apa yang harus aku lakukan? Kan sebetulnya dalam hubungan itu kan memberi gitu ya, bukan memberi diri tapi memberi untuk sama-sama gitu, saling. Waktu kita saling, laki-laki saling mengasihi, istri juga mengasihi, atau pasangan kita saling mengasihi, kan indah gitu kan. Makanya untuk yang putus sambung ini perlu introspeksi ya, teman-teman curhat, introspeksi. Jangan-jangan Anda yang mengalami ya, mengalami terluka, trauma gitu ya, sehingga seperti itu. Makanya perlu cari teman curhat yang tepat gitu ya, sehingga nggak putus sambung lagi gitu. Ya. Jadi kadang kita beranggapan kita yang tersakiti, padahal kita yang lebih banyak menyakiti. Ya, bisa jadi seperti gitu. Tanpa sadar ya, tanpa sadar. Karena orang yang terluka itu, orang yang mengalami luka batin itu kadang-kadang tanpa sadar gitu. Dia menganggap bahwa apa yang dilakukan itu benar, tapi ternyata enggak. Gitu. Nah, buat sahabat podcast, kami ingatkan kembali yang mau curhat boleh komen di kolom komentar di channel YouTube New Life Batam, atau mau minta didoakan juga boleh. Apa yang kerinduan sahabat curhat, apa yang ingin didoakan, boleh langsung tulis di kolom komen, atau boleh juga melalui WA di 0819 081 7-nya 4 kali 1. Betul. Dan Pak Punik, ini yang sangat penting nih dari sekian apa yang udah kita sampaikan. Jadi gimana sih tips-tipsnya supaya kita ini bisa menyembuhkan luka batin diri kita sendiri? Tips untuk menyembuhkan luka batin kita sendiri. Mungkin kalau sahabat curhat ada yang mau yang lebih rinci lagi, gimana sih gitu. Nah, apa tuh? Yang pertama, ada kemauan dari diri sendiri untuk kita disembuhkan. Kalau nggak ada kemauan untuk kita disembuhkan, kita merasa sehat, kita merasa baik, ya nggak ketemu ya kan. Yang pertama, kita punya kemauan. Kedua, kita mau terbuka menceritakan apa permasalahan kita yang sesungguhnya, apa yang terjadi dengan kita sesungguhnya. Lalu ketiga, cari
orang yang tepat, konselor yang tepat untuk kita bisa konseling, ya, untuk bisa kita konseling. Cari, ya, yang bisa dipercaya. Kalau di gereja ya tokoh-tokoh rohaniawan, ya, seperti gembala atau majelis jemaat, tentunya yang bisa dipercaya, yang sudah terbukti dia punya memberikan teladan, gitu ya, ya, gitu. Dan yang juga mau belajar menerima kekurangan, ya, menerima kekurangan diri kita, gitu ya. Lalu bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Itu penting sekali, ya, bangun hubungan dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Berdoa, baca firman, gitu ya. Kalau kita nggak ngerti firmannya seperti apa, kita bisa tanya sama orang yang lebih tahu, tentunya hamba-hamba Tuhan, seperti itu. Itu waktu kita baca firman, itu ada ketenangan jiwa, gitu ya. Ada kuasa di dalam firman yang kita baca. Dan kita harus mempercayai itu. Itu yang akan bisa menolong kita untuk bisa disembuhkan dari luka batin itu, ya. Jadi sangat penting sekali supaya luka yang ada di dalam hidup kita itu tidak kita biarkan, tetapi kita membuka hati kita, membiarkan diri kita untuk disembuhkan. Iya, gitu, jadi ya. harus ada kemauan dari diri sendiri. Misalnya contoh, tadi kan putus sambung, jangan-jangan ada yang salah dengan diriku ini. Coba konseling dulu, ya kan? Cari tahu seperti apa, bagaimana hubungan itu kan. Kalau enggak ada tahu. Nah, kalau enggak akan begitu terus. Iya. Kadang kita juga nggak sadar saat kita melihat diri kita di mana sih letak salahnya diriku, kayak gitu, ya. Jadi butuh konseling untuk orang lain yang menilai seperti itu. Ya. Karena kalau penilaian orang lain itu kan bisa netral, gitu ya, dia tidak berpihak, gitu. Kalau kita yang menilai dari sendiri, aku sudah benar nih, padahal belum tentu, gitu, dari kacamata orang lain. Ya, luar biasa sekali sih Pak Punix, tapi sayang juga nih berhubung keterbatasan waktu, gitu ya. Tapi mungkin ada quotes nggak Pak Punix yang mau disampaikan ke sahabat podcast yang menyaksikan? Ya, untuk teman-teman yang mengalami trauma masa lalu, sehingga mengalami problem, ya, dalam kehidupan ini, ada rasa sakit di hati, pesan saya, jangan pernah biarkan luka itu semakin besar, tetapi carilah orang-orang yang tepat di mana kita bisa menceritakan dan mereka bisa menolong kita untuk menyembuhkan penyakit luka kita yang mungkin tak pernah sembuh, ya, selama ini. Tuhan pasti akan menolong setiap kita yang mau dipulihkan, disembuhkan. Tuhan pasti menolong untuk setiap kita yang mau disembuhkan. Yang penting kita mau buka hati, buka diri, ya, mau cerita secara terbuka. Baik, terima kasih banyak ya Pak Punix buat waktu yang sudah diberikan. Saya percaya podcast kita pada malam hari ini boleh memberkati banyak orang, sehingga sahabat curhat yang pada malam hari ini terluka hatinya bisa mengalami pemulihan dan kesembuhan. Dan kalau misalnya sahabat curhat nih mau curhat lebih lagi, mungkin yang ada di Kota Batam, boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4x1. Mau ketemu dengan Pak Punix boleh, untuk konseling, gitu kan, atau mau minta didoakan secara langsung boleh, atau mungkin sambil ngopi-ngopi, ya Pak, di luar. Bisa, iya. Dan ada biaya nggak Pak? Kalau nggak ada biaya. Semua layanan free, ya Pak. Ya. Boleh hubungi kami di 0819 081 7-nya 4x1, ya. Jadi percayalah, setiap pergumulan pasti ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, siaran podcast Curhat Bersama New Life ini ada karena Tuhan punya jawaban. Ya, sahabat Curhat Bersama New Life, saksikan terus siaran Curhat Bersama New Life setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube New Life Batam. New Life.